Terima kasih masih di Sindo Sore pemirsa. Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi mengusulkan untuk membongkar teras Cihampelas yang berada di kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Teddy, teras Cihampelas menutup keasrian kawasan Cihampelas yang menjadi salah satu ikon kota Bandung. Sudah beberapa tahun terakhir, Skywalk Cihampelas atau teras Cihampelas Bandung dibiarkan terbengkalai bahkan terlihat kumuh. Lokasi yang membentang di atas Jalan Cihampelas ini justru membuat jalan yang dulunya terkenal sebagai pusat jeans di kota Bandung itu terlihat semeraut, macet dan menimbulkan bau tak sedap. Puluhan kios pedagang tutup dan tidak terawat. Menurut Gubernur Jawa Barat, keberadaan teras Cihampelas menutup keasrian kawasan Cihampelas yang menjadi salah satu ikon kota Bandung. Meski demikian, keputusan pembongkaran akan diserahkan kepada Farhan sebagai wali kota Bandung. Kan kalau saya lebih punya saran, kan saran kewenangannya kan semuanya di wali kota ya. Saya lebih punya saran, kan kalaupun ditata ulang itu pasti peristiwanya sama lagi deh. Kapan sih kita konsisten ngejagain tuh kan nggak pernah. Nah kemudian yang kedua dari sisi aspek jalan itu kan jalannya jadi menyempit. Kemudian pohon-pohonnya jadi tidak terlihat. Bahkan kalau menurut saya kalau itu dibongkar itu bisa dikembalikan ke Cihampelas lama. Dengan mengembangkan kembali outlet yang menjadi ciri khasnya Cihampelas gitu. Tapi itu kan terserah Pak Wali Kota. Kalau saya kan memberikan saran saja. Gitu. Skywalk Cihampelas atau teras Cihampelas adalah pedestrian yang dibangun di atas jalan Cihampelas, merupakan peninggalan dari Tuan Kamil yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Tujuannya untuk merelokasi pedagang kaki lima. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu pembongkaran teras Cihampelas menuai pro dan kontra. Sejumlah pedagang yang sudah lama berjualan di teras Cihampelas menolak wacana pembongkaran. Mereka meminta penataan agar pengunjung berdatangan. Kalau dibongkar kan udah tanggung Pak kata saya Bu. Sayang Pak ya? Sayang, udah terlanjur lah gitu, lanjut gitu. Ya mending tata ulang lagi gitu. Kayak semula. Ya kalau sekarang mah disayangkan aja ya. Gak kerawat gitu yang tadinya harusnya bisa jadi objek wisata kuliner gitu kan. Jadi gak enak dilihat kan. Terlihat kumuh gitu banyak restoran. Padahal nyaman nggak sih kan jalan di sini kan? Harusnya kalau untuk ini pedestrian nyaman ya maksudnya buat nongkrong ya makan. Sebenarnya mah nggak perlu dibongkar. Kalau dibongkar kan wah ini gimana kalau saya kan pindah kemana, pelangganan udah pada tahu di sini. Kalau di bawah kan nggak ada tempat, makanya saya ke atas juga kan udah ditempatin di atas. Kalau mau dibongkar seharusnya komunikasi dulu lah sama PKL. Terus kita mau dikasih gimana, mau ditempatin di tempat lain, apa kita mau dikasih ganti rugi. Kan PKL udah aktif dari teras awal berdiri sampai sekarang. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi juga tengah diserang netizen lantaran mengganti nama RSUD Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Mereka yang tidak setuju menyebutnya seolah-olah anti-Islam. Soal tuduhan anti-Islam karena keputusannya, KDM menyebut pergantian nama setelah rumah sakit berubah status menjadi milik Pemprov Jawa Barat. Menurut KDM, penamaan baru ini lebih sederhana dan mudah dimengerti warga. Nama baru rumah sakit juga dianggap lebih mengutamakan kearifan lokal. KDM menegaskan, kebanyakan para pengkritiknya adalah orang Jakarta. Yang lain yang nanti kita bicara dengan namanya sudah sesuai dengan daerahnya ada masalah. Kayak pelabuhan ya kita ada. Aksi getok parkir di Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. Juru parkir ilegal tersebut meminta tarif Rp20.000 dengan memberikan karcis palsu agar bisa parkir di bahu jalan. Kita parkir, terus tiba-tiba datang si mang parkirnya dengan polosnya. Ini neng, sana bayar dulu langsung, sana 20.000. Bajir cek aing teh 20.000, itu salah. Kita mau ibadah, kenapa kamu mempersulit, memanfaatkan, tahu nggak si tukang parkir? Iya teh memang kumaha resmi kumaha. Ini kalau mau lapor kasih ke Pak Dedi kumaha ya harus ditindaklanjuti ya tuh parkiran liar kayak gini. Paling kita parkir juga paling lama setengah jam sampai beres Jumatan, terus kita langsung pergi 20.000. Video kekecewaan seorang warga Bandung ini viral di media sosial.
Pengunggah meluapkan kekesalannya karena merasa dipalak oleh seorang juru parkir liar. Saat hendak melaksanakan salat di sebuah masjid di kawasan Asia Afrika Bandung, tiba-tiba seorang juru parkir liar menodongkan karcis kepada pemilik kendaraan dan meminta tarif sebesar Rp20.000. Korban menduga juru parkir memberi karcis palsu untuk parkir di bahu jalan. Terus kejadian kemarin atau tadi itu yang digunakannya adalah karcis buatan sendiri, bukan dikeluarkan oleh Brun Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Jadi terima kasih atas laporannya dan kami akan tindak lanjuti dengan kejadian itu, mudah-mudahan tidak terjadi kembali. Aparat mengimbau agar warga dan wisatawan yang datang ke Kota Bandung agar parkir di area resmi untuk menghindari aksi pemerasan dari juru parkir liar. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Usai ramai di media sosial, Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan istrinya klarifikasi tentang kunjungan ke Eropa. Maman menegaskan bahwa kedatangan istri bersama anaknya ke Eropa tidak menggunakan fasilitas negara. Tina Astari, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, klarifikasi terkait isu dirinya ke Eropa meminta fasilitas negara. Ia membagikan momen dirinya bersama anaknya saat berada di Eropa. Ia ke Eropa untuk hadiri kegiatan sekolah anaknya. Tak hanya itu, melalui akun media sosialnya, istri Menteri UMKM juga membantah dirinya mengirimkan surat untuk meminta pengawalan. Ia juga pastikan kunjungannya ke Eropa menggunakan biaya sendiri. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datangi KPK Jumat sore. Kedatangan Maman untuk menyerahkan beberapa dokumen sekaligus mengklarifikasi viralnya surat edaran tentang rencana kunjungan istrinya ke Eropa. Ia mengatakan bahwa keberangkatan istrinya ke Eropa bersama dengan anaknya dan tidak menggunakan fasilitas negara. Dan anak saya masih SMP, istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya. Dan saya sampaikan Rp1 pun tidak ada uang dari uang negara, Rp1 pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Sebelumnya beredar surat dengan kop Kementerian UMKM yang mengatasnamakan kunjungan istri Menteri UMKM ke Eropa. Dalam surat yang tertanggal 30 Juni 2025 itu tertulis bahwa Agustina Hastarini hendak kunjungan ke berbagai negara dalam rangka mengikuti kegiatan misi budaya. Surat edaran tersebut viral di media sosial dan mendapat respon dari warganet. Warganet mempertanyakan kunjungan istri Maman ke Eropa dalam rangka tugas negara atau liburan semata. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Sindo Sore pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo ke BRICS menjadi sorotan lantaran ini adalah pertama kalinya Indonesia diwakili oleh pemimpin negara setelah resmi bergabung dengan BRICS. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Brasil disambut oleh pasukan kehormatan. Sebutan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kepala negara yang hadir. Tak hanya itu, pelukan hangat juga diberikan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saat Presiden Prabowo hadiri KTT BRICS. Interaksi antara keduanya pun hangat dan penuh canda tawa. Presiden Prabowo juga turut serta dalam sesi foto bersama seluruh pemimpin dan delegasi negara yang hadir. Presiden Prabowo berdiri di antara Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, dan putra mahkota Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyani. Tak hanya itu, Presiden Lula sebagai Ketua BRICS memberikan ucapan khusus kepada Presiden Prabowo. E quero saudar em especial o presidente Prabowo Subianto, que participa pela primeira vez de uma cúpula dos BRICS como membro pleno. KTT BRICS kali ini dihadiri 30 negara anggota BRICS, negara mitra, undangan khusus, serta ketua organisasi internasional. BRICS adalah forum kerjasama internasional yang awalnya didirikan oleh Brazil, Rusia, India, dan Cina pada tahun 2009. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 1 Januari 2025.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS. KTT BRICS tahun ini menjadi kunci strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah global. Presiden Prabowo Subianto disambut hangat jajaran kenegaraan di Bandara Internasional Rio de Janeiro, Brazil. Kedatangan Presiden dalam forum internasional konferensi tingkat tinggi BRICS ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia hadir sebagai anggota penuh setelah resmi bergabung sejak 1 Januari 2025 lalu. KTT BRICS di Brazil tahun ini sendiri menjadi forum internasional strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah global, sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin kompleks. Ada 3 agenda utama Presiden Prabowo selama berlangsungnya KTT BRICS. Di antaranya menghadiri sesi pleno dan Leaders Declaration bersama para pemimpin negara anggota dan mitra BRICS. Dalam forum ini, Indonesia akan mendorong komitmen bersama anggota BRICS dalam penguatan bidang politik, keamanan, ekonomi, dan keuangan. Agenda kedua, peningkatan diplomasi ekonomi secara bilateral dengan pemimpin negara anggota BRICS. Tujuannya adalah memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, keuangan, pendidikan, dan teknologi. Indonesia sendiri juga akan berperan aktif sebagai bridge builder dalam isu-isu global. Dan agenda ketiga, Indonesia akan mengangkat isu Global South, ekonomi inklusif, dan AI dalam KTT BRICS 2025 yang mengusung tema Strengthening Global South Cooperation to a More Inclusive and Sustainable Governance. Dalam forum ini, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya kerjasama negara-negara berkembang, memperjuangkan tatanan ekonomi yang lebih adil, serta memastikan keterlibatan Indonesia dalam diskusi tata kelola perubahan iklim dan kesehatan global.